Bawaslu mengambil kebijakan untuk melakukan patroli pengawasan anti politik uang yang dimulai dengan apel siaga secara serentak di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Apel siaga ini bagian dari kick-off untuk melakukan pengawasan anti politik uang yang orientasinya adalah pencegahan untuk memunculkan psikologi ketakutan para pihak takut memberi dan menerima uang dan barang untuk alasan memilih dalam pemilu 2019 karena itu diatur dan dilarang oleh undang-undang. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya, maka penyelenggaraannya haruslah berintegritas. Lalu, bagaimana potret penyelenggaraan pilkada dan pemilu selama ini? Ternyata di banyak kasus masih saja diwarnai perilaku curang dengan maraknya praktik politik uang. Politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita ini ibarat sebuah penyakit menahun yang menciderai sistem demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak. Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mengikis habis praktik politik uang tersebut. Dan ini merupakan tugas bersama dari semua pihak dengan berkontribusi melalui apa yang bisa dilakukannya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah pertanian, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, pertanian juga mempunyai peranan besar dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perdagangan, dan sektor perekonomian. Dengan penerapan sistem pertanian yang baik serta dukungan dari pemerintah, pertanian bisa menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik, maka masyarakat tidak akan mampu teriming-iming oleh praktik politik uang dalam setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dari area Smart Farming, Sanggarojo Lele, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten, sahabat Bawaslu, inilah ruang demokrasi Bawaslu Kabupaten Klaten.
Kecamatan Delanggu merupakan satu dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Kecamatan dengan luas wilayah 1.878 hektar ini, sekitar 70% wilayahnya merupakan tanah pertanian. Potensi alam pertanian yang luas di wilayah Kecamatan Delanggu ini telah mendatangkan hasil pertanian yang melimpah, sehingga menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Tengah. Bahkan, Kecamatan Delanggu merupakan wilayah yang dijuluki sebagai penyangga pangan nasional. Dengan pengelolaan sistem pertanian yang baik, para petani di wilayah Delanggu mampu menikmati hasil panen sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Tentu hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggiat pertanian tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuju masyarakat yang tidak rentan terhadap iming-iming politik uang. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan terjadinya praktik politik uang di tengah masyarakat, baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang, khususnya di wilayah Kecamatan Delanggu ini. Sahabat Bawaslu, tanggal 24 September kemarin diperingati sebagai Hari Petani. Dan spesial di Ruang Demokrasi kali ini, saya akan bertemu dengan salah seorang petani milenial sekaligus penggiat pertanian di wilayah Kecamatan Delanggu. Ya, sekaligus founder dari Sanggar Rojo Lele. Nah, apa dan bagaimana peran Sanggar Rojo Lele ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Delanggu? Mari simak obrolan saya dengan Bang Eksan Hartanto. Halo Bang. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin duduk ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Bang ya. Bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu semuanya yang ada di rumah, apa sih Sanggar Rojo Lele itu, kemudian peran dan berdiri kapan, untuk apa seperti itu? Sebelumnya Sugeng Rawuh untuk teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Klaten di lokasi proyek Smart Farming yang diinisiasi Sanggar Rojo Lele. Sanggar Rojo Lele itu sendiri berdiri sejak tahun 2016. Kami namakan Sanggar Rojo Lele dengan harapan mampu mengugah nostalgia para petani di Desa Delanggu, umumnya Kecamatan Delanggu, akan kejayaan pertanian di Delanggu tempo dulu, khususnya pertanian premium, di mana orang-orang luar itu lebih mengenal beras Rojo Lele. Delanggu ya identik dengan Rojo Lele. Ikoniknya ya. Iya. Latar belakang itu kami menamai komunitas atau perkumpulan kami Sanggar Rojo Lele. Kemudian misi kami itu untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Delanggu, lebih luas lagi di Kecamatan Delanggu, untuk lebih aktif dari kevakuman, kemudian mengawal regulasi-regulasi pertanian dari sebuah desa sampai daerah, dan yang terakhir menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian. Inovasi-inovasi di bidang pertanian ya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini oleh Sanggar Rojo Lele sendiri apa? Di awal itu kami mendirikan Sanggar Rojo Lele tidak langsung terjun ke on farmnya. Oh iya. Karena setelah kami riset ternyata karakter petani-petani di Delanggu ini cenderung lebih ketika kita masuk top down, diadakan kegiatan formal itu justru dalam pengorganisiran itu kurang mengena. Nah, kami memakai strategi khusus melalui pendekatan seni budaya sebagai jalan penguatan tani di desa kami. Ternyata itu lebih efektif. Oh iya. Gitu. Berarti awalnya kegiatan Sanggar Rojo Lele itu memang di kebudayaan dulu ya? Di kebudayaan, jalan kebudayaan. Kami pakai kendaraan seni budaya dalam penguatan pertanian. Berjalannya waktu sampai 2 tahun ini, praktis 2 tahun terakhir kita sudah terjun ke on farmnya. Iya. Karena sudah bisa mengajak petani itu guyup, gotong royong, bersatu. Nah, setelah petani itu mau kita organisir, baru kita ajak bergerak. Iya. Kemudian kalau sudah petani sudah mau ikut bergabung, kemudian bersama-sama bergerak, gitu. Kira-kira
dari segi kita bicara ini ya, income, bicara kesejahteraan, berpengaruh nggak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dari pertanian itu sendiri? Alhamdulillah 1 tahun terakhir ini pola-pola rekayasa sosial yang di awal kita terapkan dengan pendekatan seni budaya, kemudian kita masuk ke on farm dengan rekayasa teknologi, dan yang terakhir rekayasa marketing ini sedikit banyak potensi income petani itu 2 kali lipat dari sebelum kami organisir. Iya. Dengan pintu masuk penguatan taninya melalui uji tanam kembali rojo lele varietas turunan ini. Begitu, Bu. Ya, yang dulu rojo lele itu kalau saya zaman kecil dulu ya, taunya rojo lele itu ditanam 6 bulan baru panen ya. Tapi karena rekayasa dari batang, ya itu kemudian menjadi usianya 105 hari. 105 hari berarti setelah tanam. Iya, kurang lebih ya 3 bulan ya itu sudah bisa panen. Dan itu perlakuannya sama seperti padi-padi yang ada pada umumnya. Oke, gini Bang Iksan, saya ingat betul ya, Sanggar Rojo Lele ini pernah kita libatkan beberapa kali dalam kegiatan sosialisasi partisipatifnya Bawaslu Kabupaten Klaten. Kita undang waktu itu penari-penari cilik yang kita ajak untuk sosialisasi di Bawaslu Kabupaten Klaten. Nah, bicara tentang partisipasi, itu kan masyarakat kita harapkan membantu Bawaslu dalam rangka monggo Bapak, ya. Ini ya, lalu lalang ya. Kita teruskan. Membantu Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan ataupun pencegahan terhadap kecurangan yang ada di masyarakat. Ya, salah satunya adalah praktek politik uang. Nah, menurut Bang Iksan nih, di wilayah Delanggu ini ya masih ada nggak praktek politik uang? Terakhir itu pemilu kada dan sebelumnya pileg pilpres masih masif. Masih. Iya. Bukan hanya ada tapi masif ya. Ya. Ya, gitu. Kemudian udah menjadi kayak hal lumrah gitu. Kalau praktek-praktek politik kotor seperti itu di wilayah perdesaan khususnya masyarakat agraris itu menjadikan politik transaksional money politik itu seperti hal yang lumrah dan kayak semacam ada keterkaitannya. Seperti supply and demand dalam rantai supply chain begitu. Iya. Berarti begitu ada perhelatan pilkada atau pemilu gitu, wah ini nanti ada uang kagetnya. Ada uang kagetnya begitu nggih. Dan ini terkait dengan itu kira-kira terkait nggak dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tadi kan kalau tadi Bang Iksan berbicara income masyarakat itu bisa naik 2 kali lipat. Secara otomatis kan kesejahteraannya itu ya meningkat lah ya. Itu ada pengaruhnya nggak? Kira-kira bisa nggak dalam ini politik uang nanti bisa dihalau dari sini gitu? Kalau untuk penyadaran kelas di tingkat petani sebetulnya tidak lelah kami sampaikan, termasuk kami bekerja sama dengan Bawaslu bagaimana melakukan penyadaran kelas di tingkat masyarakat petani, jangan sampai tergiur dengan politik praktis, politik transaksional, politik uang kaget gitu. Cuman karena yang sedang kita lawan itu merupakan sistem yang sudah dikatakan canggih begitu, mengakar di budaya masyarakat ketika musim-musim pemilu. Mindsetnya memang sudah seperti itu. Iya, itu perlu effort lebih sih untuk. Kalau kami sih optimis bisa praktek-praktek politik kotor seperti itu bisa perlahan dihilangkan. Bukan 100% hilang secara singkat gitu, enggak. Dibarengi dengan program peningkatan kesejahteraan di tingkat petani. Oleh karena itu Sanggar Rojo Lele dengan visi misinya sejak tahun 2016 konsen banget untuk jangan sampai petani itu hanya dijadikan objek ketika musim-musim pemilu. Betul ya, justru malah jadi subjeknya ya. Iya, harusnya. Iya, seperti itu. Kemudian ini Bang, terakhir ya. Harapan Bang Iksan sendiri ya, mewakili dari masyarakat petani Delanggu ya. Harapannya apa sih terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian nanti lambat laun itu tadi masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi justru menjadi objek dalam hal pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Harapan kami secara luas sih petani bisa mandiri, berdaulat, memiliki
alat produksi sendiri, kemudian menciptakan segmen market sendiri. Dengan begitu petani memiliki bergeming. Dalam setiap kontestasi musim-musim pilkada, pileg, pilgub, pilpres gitu. Karena kita bukan mau jual suara, tapi mau menawarkan program kepada si para calon-calon tadi agar lebih peka. Sebetulnya uang instan itu nggak butuh gitu. Yang kami butuhkan itu kebijakan-kebijakan regulasi yang tanpa harus kita dibayar di awal gitu, kita mau mendukung. Bang Iksan, terima kasih sekali Sami-sami atas waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan Bang Iksan dan kami masyarakat. senang, Bu. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Sobat Bawaslu, itu tadi perbincangan antara saya dengan Bang Iksan Hartanto. Beliau adalah tani milenial ya Bang ya, sekaligus founder dari Sanggar Rojolele dari wilayah Kecamatan Belanggu. Sahabat Bawaslu, masyarakat yang berdaya akan mengesampingkan pihak-pihak yang mencoba untuk membeli suara mereka. Masyarakat yang sejahtera akan dengan tegas menolak pihak-pihak yang berusaha menggadaikan aspirasi mereka. Dengan masyarakat yang berdaya, kesejahteraan akan meningkat, sehingga lambat laun politik uang akan sirna. Saya, Dina Nur Hidayati, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Klaten. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam ruang demokrasi.